Oke, seperti permintaan teman-teman ya yang sering nonton Oke Made, kita selalu menampilkan orang-orang di depan layar, di panggung. Tapi kenapa jarang kita tampilkan orang di balik layar? Nah, salah satu yang sering disebut belakangan ini adalah Bagus Mantra gitu ya, karena kalau menyebut Bagus Mantra tidak bisa lepas dari Pregina. Kalau menyebut Pregina, paling nggak ada dua nama, Johnny Agung dan Lolot. Oke, selamat sore ya jadinya. Selamat liwat tengah. Selamat liwat tengah, Bagus Mantra. Ya, kalau saya manggilnya biasanya kadang Gus Mantra gitu. Tapi kadang-kadang orang nanya soal Gus Mantra, banyak yang keliru ya dibilang ide Bagus Mantra, bukan ya. Bagus Mantra gitu ya. Kalau Kenten kan yang Agung sebenarnya, Agung Bagus Mantra. Agung Bagus Mantra. Karena dia yang tinggal di Sanur, kalau kecenderungan dipanggil Gus kan di Sanur itu pasti udah bagus. Ya, ini dia Agung Mantra. Panggilan teman-teman banyak manggil dari dulu Gus Mantra. Tapi aslinya Gung Mantra gitu. Mantra. Tapi populernya Gus Mantra gitu ya. Dan ini kebetulan kita berpakaian adat. Ini bukan karena mimbar agama ya, tapi ini karena kebetulan pas kita syutingnya hari Kamis dan ya kita menghormati peraturan daerah bahwa tiap hari Kamis berbusana adat kan gitu. Dan kebetulan bosan nggak ya beli ring ya, nyambung jadinya. Nyambung langsung tumben lama nggak ketemu Pak D di telepon langsung meluncur. Kadang yang podcast politik kali ini anak tahun politik soalnya. Maunya podcast politik, tetapi nanti khawatirnya dilamar partai kita nggak siap nanti. betul. Oke, bagus. Ini kan kalau nyebut Gus Mantra Pregina itu identik dengan musik dan boleh dibilang ada menyebut salah satu pionir di rekaman lagu pop Bali yang menawarkan warna baru, terutama rock alternatif. Bisa diceritakan nggak awalnya Gus Mantra tiba-tiba tertarik menjadi produser untuk rekaman lagu pop Bali itu gimana? Kalau kita tarik ke belakang sebenarnya masuknya ke industri independen lah, indie kita masuk mencoba di jalur rekaman di era 2003 ya, karena waktu ke 2002 kita kena bom yang di pariwisata cukup lumayan lama kena imbas dan mencobalah mencari alternatif apa yang bisa kita kerjakan untuk mengalihkan lah distract sedikit tentang bom dan kebetulan memang basic Tiang memang hobi Tiang di musik dari dulu Tiang main band pun cukup serius, ikut festival, ikut kompetisi dan lain-lain. Nah Niko terbawa setelah menikah pun masih ngeband musik itu masih ada. Tiang coba studio rekaman waktu itu dibantu oleh Dewa Bujana untuk mengarahkan membeli alat apa, karena sebelumnya kan memang ada studio Jimmy Silaa waktu nikah dengan sistem yang masih sangat ribet dengan DAT masih yang sangat konvensional banget gitu ya. Sangat konvensional. Terakhir yang rekaman di Jimmy Silaa almarhum dengan Balawan, dengan band yang dengan Balawan namanya Pregina. Ya. Nama band ya awalnya Pregina. Tapi itu jarang disebut ya? Jarang karena waktu nikah kita bikin biar pangada kan dan band Kigus gitu Balawan untuk materi yang kita akan store ke Sony. Penyanyinya cewek-cewek 2 orang gitu waktu nikah. Ada Oci dan Sinta. Terus pemain bassnya Tarmeda. Jadi kita mencoba membuat nikah, kirim ke Sony atas nama Pregina. Cuma Sony menanggapinya bagaimana kalau Balawan ini membuat proyeknya itu fusion, percampuran. Mencobalah akhirnya kita di Batuan Etnik Fusion. Itulah yang jadi akhirnya Batuan Etnik. Nah, sementara band Pregina niki ya sudah selesai, sudah nggak lanjut lagi karena fokusnya ke band fusion niki, Batuan Etnik Fusion. Memang di di handle oleh Sony secara distribusi. Nah, nama Pregina inilah yang pakai untuk nama studio. Awalnya studio rekaman udah artinya banyak menerima job dari luar atau senang-senang sendiri aja? Memang awalnya kita uji coba karena membeli alat itu namanya Roland VS 2480. Alat rekaman pertama yang memiliki 16 input. Jadi 16 channel bisa langsung rekaman. Waktu itu sudah revolusioner bagi Tiang karena sebelum di Denpasar setidaknya udah karena sebelumnya hanya 8 track. 8 track kalau mau nambah track lagi ini dibonceng dulu baru bisa nambah lagi track. Sangat ribet. Nah, inilah kita coba 16 track. Ya. Roland inilah yang kita pakai untuk belajar. Waktu itu Tiang terus hanya belajar sendiri beli. Nggak ada yang menemani waktu nikah. Tidak ada yang tertarik. Coba aja gitu. Tidak ada yang tertarik menjadi operator, sound engineer studio.
Waktu itu kok Denny dramarnya Lolot berteman dengan adik, ada bandnya kan, bandnya Hydra namanya. Betul. Itulah yang tiang pakai kelinci percobaan. Oh, berarti Hydra itu kelinci percobaan. Kelinci percobaan ya? secara rekaman. Betul. Karena mereka sudah punya karya, kita rekam. Nah, waktu itu tiang Ikut menawarkan festival juga ya kalau Iya. rekaman itu ya. Jadi dia sempat ikut Laux Labor, sempat rekaman dengan Sony Sony juga. kan. Nah, yang tawarkan Denny, yuk Den belajar nih. Belajar dari operator. Wah, ruwet Ji. Ya. Jadi enggak tertarik sebenarnya. Teman karena dia terus di rumah, di Jeruk, di Niko, ikutlah dia belajar pelan-pelan ke Rona. Akhirnya karena Tiang juga mulai artinya dualisme, pariwisata mulai bangkit. Sibuk Jadi Tiang lagi lagi di studio, lagi kerja Tiang. Denny akhirnya mampu. Fokus. Mampu dia. Nambahlah teman-teman siapa lagi yang tertarik mau ini sound engineer, ayo kita belajar sama-sama. Ada Diego, ada Gus Bim, ada Dera. Niko semua belajar. Dera lebih ke DJ ya akhirnya. Alat Niko lah yang membuat kita belajar sama-sama. Setelah ada Hydra, adalah Lolot. Lolot Niko datang sebagai customer. Lolot Made Bawo datang sendiri sebagai customer untuk merekam karya-karyanya. Jadi Lolot rekaman dibantu oleh drummernya Jering, Jering SID. Terus pemain bassnya siapa lupa yang waktu itu. Rekaman yang saru-saru lah dengar dia lagi rekaman dan sebagainya. Akhirnya lama niki prosesnya juga nggak jadi-jadi. Akhirnya kan kalau dari segi biaya kan lumayan ini. Biaya studio lumayan. Nah, akhirnya dia datang, kita ngobrol, Lolot ngobrol dengan Tiang akhirnya. Oke lah Di, tak usah mikirkan masalah biaya. Katanya digratisin waktu itu. Ya, akhirnya Tiang yang ambil alih. Kita ambil alih proyek dia, anggaplah Tiang belajar jadi produser. Yang membuat Gus tertarik itu kenapa? Artinya apa yang istimewa sehingga akhirnya kan belum ada latar belakang kalang sebelumnya, tiba-tiba kepingin. Tiang tertarik Tiang percaya aja Kletak Bayu. Kletak Bayu, terus kok Tiang mendengar karyanya itu di situ Tiang lihat adanya kejujuran, menuliskan lirik dan sebagainya betul-betul totalitas, tenada yang mengkap lirik-lirik dari Lolot waktu Niko. Cuma dari garapan secara aransemen harus ditotal, harus dibenahi lagi. Karena memang basic Tiang di band yang sering berkompetisi, jadi sangat mengkurasi sebuah komposisi harus maksimal. Tapi katanya itu sempat ditawarkan ke rekod lain ya sebelum akhirnya diambil oleh Tenuning Tiang, mungkin ya. Jadi waktu Niko akhirnya kita garap bareng. Denny sebagai operator, terus minta tolong juga sama Lanang untuk isi bass, minta tolong juga dengan Doni. Karena mereka yang kalau Doni dan Lanang Niko kan saingan-saingan Tiang di festival. Doni dengan troopernya, Lanang dengan biru bandnya. Digabung, rekaman lah Lolot nih. 8 lagu. Rekaman, gitu kita lihat hasilnya udah jadi. Wah ini kayaknya sesuatu yang beda. Sangat berbeda dengan industri musik yang ada. Ayo kita coba. Nah, posisi pemain Niko, Lolot, Doni, Lanang dan Denny hanya sebagai session player yang membantu di Lolot Band. Belum jadi band belum. Akhirnya kita launching di kafe layang-layangnya Pak Yos di Bypass. Mengundang beberapa wartawan musik untuk datang. Kita presentasikan Lolot Band. Sebagian besar wartawan waktu Niko sedikit belum bisa menerima dengan keberadaan. Masih agak aneh. Cuman Tiang ingat sekali dengan Gus Martin. Haji Martin waktu itu bicara, ini agak nyeleneh ini alirannya. Cuma kalau ini dikonsistenkan bisa jadi nih Gus. Cuma kalau Tiang pribadi memang waktu Niko mengeluarkan karya Niko dengan Lolot dengan teman-teman tanpa melihat pasar beli. Sesuai lebih karena idealisme aja total idealisme keluar Niko, kita coba bikinkan video klip Loh Sari. Itu pun dibantu oleh teman yang baru lulus Pak kuliah napi di luar negeri, FEB, Pak Heri Arianto. Dibuatkan video klip Losari di kampung Tiang. Dah jadi ya kita pasang di Bali TV,
Ya gimana ceritanya kita cetak kaset di PT Panggungnya Musika, ternyata diterima, pasar menerima, dan tanpa dalam waktu singkat revolusioner sekali, cepat sekali nih kok pergerakannya. Makanya pada saat Lolot Niko sudah mulai jalan, gig juga sudah mulai, artinya orang mengundang untuk tampil Niko sudah mulai ada. Akhirnya Madebawo, Lolot, Doni, Lanang, dan Denny yang dudukkan bersama. Kalian ini sudah menjadi sebuah tim, tidak bisa dipisah-pisahkan. Lolot Band, jadi bukan Lolot solo, lagi ya. Bukan siapa, ini menjadi sebuah band. Karena Madebawo tanpa teman-teman juga tidak ada apa-apanya, begitu demikian juga mereka. Jadi akhirnya yang seperti dagang sate untuk mereka beli. Artinya pada saat konser yang nimpalin manajer ya dan manajer ya, sound engineer ya. Dan waktu zamannya Lolot ke sound yang digunakan terhadap sound jenis sound gede waktu itu yang punya Matalang. Betul. Oke, sound 4 Meyer besar-besar sekali anunya pedanya, gignya. Jalanlah nih sampai dengan album udah ada album. Kebayang nggak waktu itu Gus Ardian kan bahwa yang dikatakan tadi kan secara hitung-hitungan kos kan cukup besar, tapi artinya ya udah isi gue aja udah dilepas, tapi ternyata jadi. Nah kendalanya kemudian ketika pentas, tentu kalau penyanyi solo pada masa itu dengan keyboard juga oke, band oke, tapi band yang biasa ini sekarang rock, equipmentnya kan pasti harus istimewa. Nah itu kerasa nggak waktu itu bahwa ini nggak bisa dijual murah gitu, artinya secara artinya waktu Niko Tiang mencoba membuat manajemen simple dalam artian bagaimana band ini ngajak tim. Jadi pemain bass harus ada kru bassnya, harus ada. Jadi waktu Niko pemainnya 4 orang, timnya 6 orang, jadi 10 orang. Itu sudah kita coba waktu Niko dan mencoba menaikkan harga supaya bisa mengcover biaya Niki. Tuh Niko agak khawatir juga, ternyata ada begitu ramenya konser kita waktu itu, dan sponsor-sponsor di luar tuh melihat rate kita itu masih rendah katanya. Dengan audiens yang semikian banyak, fee yang Anda tawarkan ke kami itu masih terlalu jauh di bawah. Masih ingat nggak pertama kali itu berapa Ben? 5 juta. 5 juta. Pertama kali, Niko waktu itu kan semua masih murah. Betul. Yang mencoba pakai 5 juta. Dan itu masih dianggap murah pada masa itu waktu Niko dia karena goal mereka untuk mendatangkan audiens ketimbang dia membawa artis dari Jakarta yang puluhan juta dibandingkan dengan waktu itu kita hanya 5 juta, mungkin audiens kita bisa lebih besar. Nah, ya seiring waktu berjalan ya banyaklah penyesuaian yang kita lakukan. Karena waktu Niko kita sudah bermain dengan sequencer, EDM waktu itu kita sudah main dengan EDM, ya artinya ada beberapa garapan tradisional yang tidak mungkin kita bawa ke atas panggung. Seperti ada lagu yang Tiang buat, ada lagu Cek-Cek, lagu Barong Bangkung, itu kan kita rekam dulu Niko. Mau nggak mau harus pakai sequencer. Iya, pakai sequencer Niko. Waktu itu sudah kita pakai sequencer. Nah sekarang apalagi kan seharusnya lebih hebat, lebih maju lagi gitu. Tapi benar nggak kata kalau gue masih ingat mungkin sampai 100.000 kopi kasetnya yang laku. Wah, kalau Tiang waktu itu tidak ngandet-ngandet, karena di album pertama itu kita Tiang baru belajar, cuma nyetak ragu-ragu artinya. Yang pertama itu Tiang cetak 3.000 aja, baru Tiang cetak 3.000, ngobrol sama Madebawo, dia cetak Tiang 3.000, dia terkejut, harus liu ji, tan bas liu nih kok ji. Iya, karena masa itu lakunya nanti. Band-band ini ya rata-rata 1.000, 100 gitu. Nah, sing pangwang sing laku je. Bagi nanti dalun-alun, anggapin Tiang promosi studio, kayak itu Tiang ngomong, aku 3.000. Habis 3.000, panggenap nih, order 2.000, pang pas mang tali. Habis juga 5.000, pun telah 5.000, oyong yang beli. Distributor aku sudah nelpon, Pak kaset sajo aja nih nah ya. Jadi sajo aja nih dia waktu dan cinaan gitu munjit, dan lakunya kaset lama nih kok dia beli. 2 mingguan dia, sementara distributor itu paling kehabisan. Kayaknya ada jadi distributor nih Gus Mantro nih. Ada Pak Sindu namanya, distributor kaset di Kelungkung dia ingat. Gus Mantro ini nggak ngerti bisnis. Harusnya kalau sudah permintaan tinggi, cepat cetak. Dianggap, kan nih laku kan yang tidak terlalu ini. Akhirnya yang coba cetak 5.000 lagi. Pangnya dasar tadi beli. Cetak 5.000. Konen kat di Bali, pun antosnya di airport antosnya beli. Kene
kaset. Sama distributor. Ya, sama distributor karena waktu itu kita ngirim pakai Max itu. Iya. Pangjak jemak sama Malun merebutan. Kemudian misi PPN, nggak usah isi PPN. Dia Mereka ada udah PPN banyak. sendiri, Gitu. ya. Jadi seperti itu. Kalau memang dihitung akumulasi nih kok Sampai waktu itu. Makanya waktu Niko dari pihak Musika kan mengutus almarhum Ben Sleo. Betul ya. Melihat siapa ini Lolot Band ini. Kok bisa tinggi sekali penjualan kasetnya. Dan akhirnya masuklah kita menjadi nominasi SCTV Music Award. Dan dapat piala gitu, band independen terbaik. Ya. Top apa istilahnya nih kok. Tapi itu kemudian menjadi beban nggak bagi Gus ketika album pertama sebegitunya, ketika kemudian merilis yang kedua Bali Rock Alternatif itu ada beban nggak? Bisa nggak ya? Kebetulan di album pertama, Niko anggap yang Niko sekitar 65 ribuan, Niko di album kedua lah menjadi lokomotif kita belajar dari album pertama. Apa kekurangan di album pertama, terutama di proses distribusi dan lain-lain kita pelajari di album kedua kita harus lebih rapi lagi semua secara produksi, secara duplicating. Nah di album kedua Niko yang sudah berani order tuh 25.000 beli langsung yang 25.000 karena mereka dari PT Panggung udah melihat ini bagus ini perjalanannya, yang bilang kasih kredit facilities dong, jangan saya harus bayar di depan. Yang kemarin harus bayar depan beli kon belum laku pura gue maya kaset itu. Kalau yang kedua dia sudah berani sistem kredit, jadi bisa dibayar belakangan, lebih tenang dia. Dia waktu zaman tuh nak pariwisata goyang, baru mulai bangkit lagi kan gitu ya. Intan udah ya. Tapi itu kalau secara hitung-hitungan bisnis gitu Gus, artinya mengasihkan gitu ya jadi produser pada masa itu. Kalau memang menghandle artis tidak terlalu banyak, 1, 2 tapi boom, mengasihkan. Tapi kalau menghandle artisnya banyak, bisa subsidi silang jadinya susah. Kalau bagi Tiang sih karena zamannya, kalau sekarang lebih bagus menjadi produser yang fokus satu boom ketimbang banyak tetapi tidak berkualitas. Kalau dari sekian album yang ditangani di Pergina, albumnya Lolot gitu ya, yang mana menurut Gus yang paling berkesan? Kalau menurut Tiang di album kedua, album ketiga Niko sudah mulai berkesan karena kita sudah mulai yang ketiga Meong Garong ya ada. Lupa deh yang beli ya. Yang pokoknya dia yang sudah mulai memasukkan unsur tradisional. Ada masuk barong bangkungnya, terus ada masuk caknya, terus ada mulai cak dagnya. Karena bagi Tiang dalam berproduksi nih karena Tiang tidak hanya memposisikan diri sebagai produser yang ngomong tentang keuangan saja, tetapi Tiang menikmati berproses sebagai dengan seniman gitu. Sebagai seniman. Ada berani unsur itu tadi coba-coba kita memasukkan hal baru itu ya. Niko yang menikmati di situ di studio bagaimana berdiskusi dengan Denny untuk memikirkan kudiang drum dan sebagainya. Proses itu yang senangi karena Niko tidak stres bagi Tiang dan sangat menikmati prosesnya Niko dan tidak pernah kejar tayang gitu untuk terutama untuk Lolotnya. Dia dan Tiang percaya hasilnya pasti sesuai dengan anu kita, tapi namanya apa yang kita rancang tidak menyesuaikan dengan pasar. Artinya tidak asal-asalan, tapi juga tidak terlalu ngotot di pasar itu. Jangan ngotot gitu. Jadi ya biar pasar yang mengikuti apa yang kita produksi, apa yang kita tawarkan. Gitu. Itu kalau dari sisi produksinya, adanya secara hitung-hitungan, tapi ada nggak merugi sih mungkin nggak, tapi artinya yang kurang memuaskan hasilnya itu album yang keberapa mungkin? Dimulai masuk di album ke Saling Caplok. Saling Caplok judul ininya. Ya di situ mungkin kan karena band-band baru juga sudah mulai bermunculan. Banyak produk yang ada di lapangan, yang hampir banyak pilihan. Ya. Dan kebetulan juga memang ada fasenya kita memang kayak gini dalam berkarya juga lagi agak-agak begitu ya. Waktu Niko sudah mulai muncul Nano Biru, Triple X, Johnny Agung pun muncul, tapi tidak terlalu boom. Betul. Johnny Agung Niko muncul dan kita paketkan dengan Lolot. Jalan konser pasti Lolot Johnny Agung. Tapi itu berarti artinya ya karena memang kondisi perkembangan musik yang menyebabkan agak-agak secara bisnis itu agak turun kan gitu jadinya. Nah, kalau menurut Gus, hal yang paling menarik menangani Lolot Band itu apa gitu, Bang? Yang dari pengalaman itu suka duga. Karena ini kalau
tidak bisa dipisahkan pasti karena dari pemunculan awal Lolot sampai terakhir akhirnya Lolot mandiri pun orang masih mengaitkan dengan Gus Mantra gitu. Kalau yang di Lolot Band sendiri niko konsep persaudaraannya sangat sangat kuat sekali. Dan mereka niko pada saat waktu rekaman niko seolah-olah antar mereka niko sudah mengerti apa yang mereka inginkan. Masing-masing. Tetapi yang salut di situ adalah seorang Denny. Denny niko bagi tiang dia adalah sound engineer yang sangat berbakat. Walaupun memang tiang yang melahirkan dia sebagai, cuma dia punya kuping, dia punya intuisi, dia punya selera untuk bermusik kok sangat tinggi. Makanya dibilang Doni itu betul ya, bahwa dia cenderung dalam tanda kutip cerewet gitu ya, perhatian banget gitu. Kalau Doni ini kok tapi namanya waktu rekaman sama Denny, kalau Denny yang nyirit, dia pasti nelpon tiang biar ada tiang juga di studio. Jadi karena Denny ini kok tipenya ketus dia. Kalau Doni sedang melodi, sedang mulak mungkin awayan ngalih nih kok melodi sampai setelah melodi Denny ini kok bisa muntogin don. Dia kata-kata seperti tapi ya memang dia punya kuping irisannya banyak sekali nih kok, detail sekali kalau Denny nih kok. Untuk mixing, apalagi kalau sekarang kan sudah menjadi sound engineer nasional. Betul, dia nih kok, sudah banyak orang yang pakai dia. Cuman memang dia ngakui dia seleranya secara komposisi dan seleranya untuk mix down detailnya dia nih Denny. Seberapa jauh Gus Mantra waktu itu masuk ke dalam Lolot? Artinya bukan mencampur karena kan posisi sebagai selain produser juga manajer gitu. Artinya mungkin memberikan arahan, mungkin barangkali sekali dua kali malah juga dalam tanda kutip ikut menegur sikap atau apa segala macam. Kalau band Niki sebenarnya karena mereka terutama bertiga Niki Lolot, Doni, Lanang dan Denny Niki adalah mereka anak-anak band yang berasal dari band hasil kompetisi. Jadi secara musikalitas, secara kedisiplinan mereka tidak perlu diragukan lagi. Dan setiap karya yang dihasilkan pasti dengan komposisi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Made Bawo sendiri, kalau Lolot sendiri dia ngikut ketiganya ini. Iya, paling Lolot seumpama ada lagu baru, di bawah ada lagu baru, dia presentasikan ke teman-teman dan teman-teman ini sudah menangkap nih kijil ke arahnya. Tetapi membuat komposisi tidak terlalu di luar sekali dari apa yang diinginkan oleh Made Bawo. Dan itu sudah klon, pas ya, Bli. Dan proses rekaman yang dengerin, dan paling kalau ada masukan, yang langsung direct ke teman-teman pasukannya seperti ini. Cuman, tapi secara kedewasaan mereka sangat dewasa dalam Niko. Nah, itu kan kelebihannya. Kalau boleh berbicara kekurangan, kelemahan atau yang Gus Mantra sempat kritik dari keempat personil itu gimana? Kalau kekurangannya, ada yang bilang misalnya Lanang itu cenderung emosian atau apa? Kalau Lanang kan memang manu dia, tapi adanya orangnya memang menggebu-gebu. Lanang. Cuman waktu Niko, Lanang kok kayak serona asma dia. Kenapa? Apa namanya kalau ini pasti ngobat ya untuk Niko. Tapi obat sesak. Sesak dia Niko orangnya. Kayak inhaler gitu. Ya, kayak Niko pun dia. Jadi memang kalau Lanang kan temperamen orangnya memang. Kalau Doni terlium munyi gitu. Kalau di bawah waktu Niko yang sering yang memberikan masukan ke di bawah masalah minum nih. Kadang-kadang pas liwat terlalu excited minum di panggung disengsap apa aja sana. Jadi ya cuman ya Niko suka dukanya tapi ya dalam berkesenian dalam berproses dengan mereka yang sangat menyenangi Niko. Tapi kalau Gus Mantra sendiri ngerasa nggak artinya setelah ini kan bentukan pertama dan ternyata sukses. Ngerasa nggak artinya bahwa ketika orang menyebut salah satu pelaku musik di Bali yang berperan besar juga dalam memberi warna baru dalam musik Bali itu ya Gus Mantra. Kalau orang menyebut seperti itu gimana? Kebetulan aja, Bli. Kalau Tiang rasa mungkin kebetulan, kayak Tiang percaya dengan skenario yang di atas ya. Semua perjalanan apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan tidak lepas dari apa yang pernah kita lakukan gitu. Jadi momentumnya juga pas, yang ketemu dengan Lolot. Kayak ini semua sudah diatur, Bli. Dan kapan dia harus berpisah, kapan dia harus bertemu kembali. Tiang sangat percaya dengan Niko. Nah, itu ketika terlepas ya dari ini kita nggak berbicara gosip ya. Whatever apapun itu di balik itu, kita hanya berbicara bahwa
ketika akhirnya Lolot memutuskan vakum pada waktu itu, perasaan Gusmanto gimana? Sedih dia, cukup sedih dia. Artinya, tetapi di luar niko, Tiang juga dalam artian melihat kondisi Lolot Band waktu niko sudah fed up dengan karya. Ya. Artinya, kalaupun berkarya niko tidak akan fresh karena sudah mulai jenuh, fase jenuh. Tapi ya Tiang dalam hati berpikir suatu saat ini pasti akan entah mereka dengan kita atau ini band harus tetap ada. Yang bilang ini band harus tetap berkarya bagaimanapun ini karena ini sebuah aset kan, entah mau produsernya siapa silakan, yang penting ini aset yang harus ada. Ketika ada Lolot vakum itu Gusmanto juga mencoba untuk ikhlas gitu ya, boleh dibilang ya? Oh enggak, karena Niko kan memang keputusan bersama gitu. Duduk bareng gitu, duduk bareng. Ayo kita ini dulu istirahat dulu. Nanti pada saatnya nanti pasti kita akan bertemu kembali. Bagaimanapun itu dalam ruang dan waktu yang pas nanti. Nah kalau dalam kondisi sekarang kan, artinya Lolot Band kan jalan, bagus gignya. Nah itu kan akhirnya sekarang Lolot setelah bangkit lagi memutuskan jalan sendiri. Waktu itu sempat nggak kepikir untuk merekrut lagi, atau mereka sempat misalnya di bawah mungkin sempat pergi jalan lagi? Tiang waktu itu karena kebetulan seiring waktu berjalan, Tiang sudah pergina Niko sudah banyak berevolusi menjadi sebuah festival organizer. Sudah masuk ke ruangan yang lebih besar malah. Kemarin kan hanya produk karya dalam musik. Nah sekarang justru dalam perjalanan kita sudah masuk ke banyak sekali ya, Sanur Festival, Bali Blues Festival. Tiang nggak bisa rasanya untuk mungkin fokus lengan itu lagi ya. Mungkin kalau ada yang bisa melanjutkan atas nama Pergina, bagus Tiang, karena waktu Niko jeleknya Pergina Niko yang tampil harus Tiang untuk menghandle sebuah band, untuk membuat band ini jadi, dan Tiang harus blend di sana. Tidak hanya bisa, saya angkat band ini, saya carikan manajer, road manager, ini ngurus, nggak bisa. Jadi saya tidak bisa. Karena bagi Tiang ke personal touch dan ngeblend dengan mereka. Demikian juga di Joni Agung. Joni Agung juga seperti ini kok. Artinya semua mengalami titik teratas dan bagaimana harus turun, bagaimana harus steady. Nah, mumpung tadi nyebut Joni Agung juga, selain Lolot, Pergina kan ada kalau di lagu Bali ada dua yang paling utama kan, Lolot, Joni Agung. Tapi selain itu kan juga sempat menangani ada band Purusa, Roka Fatar, dan paling juga nyanyian Dharma juga iya. Nah, gimana Gusmanto berpikir waktu itu coba artinya, kita coba munculkan Purusa, coba munculkan Joni Agung. Tiba-tiba menjadi relatif religius jadinya dengan nyanyian Dharma. Itu gimana? Kalau nyanyian Dharma kan memang betul-betul proyek dedikasi anggaplah kalau bahasa ruwet ini mungkin album rohani mungkin. Cuma setelah berjalan mungkin tidak album rohani, jadi sebuah album album nyanyian Dharma yang mungkin lirik-liriknya syarat dengan pesan kehidupan. Dan itu memang diinisiasi oleh Dewa Bujana dan Tri Utami, mengajak Tiang untuk ikut memimpin proyek ini, bagaimana kita bisa melibatkan teman-teman untuk ini. Akhirnya ya berjalan, dan dulunya konsentrasinya di album, sekarang perjalanannya justru ke event Tiang buat rekam jejak yang doa pertiwi Nusantara Harmoni ini kok. Jadi mengunjungi situs-situs ini kok. Nggak tahu bisa ke situ dia, padahal dulunya kan hanya ngomong kita harus punya album nyanyian Dharma, album lagu. Tapi ujung-ujungnya kita diminta untuk mengunjungi situs-situs ini kok. Dari Prambanan, Candi Cetu, Candi Brahu, semualah nih kok napak tilas perjalanan leluhur, istilahnya sambil melalui, sambil membakti, begening gitu. Niko aja konsepnya, dan itu sisi lain dari kesibukan di musik itu gitu ya. Niko dapat sesuatu kita dari situ. Nah, kalau Purusa gimana? Ini mungkin generasi sekarang banyak yang tidak tahu ya Purusa. Ada satu band lagu Bali yang agak beda memang ya, dibuat warna pop dan banyak yang mengomentari katanya liriknya bagus-bagus. Gimana Bagus? Niko waktu itu kebetulan adik-adik itu sering kumpul di studio membuat lagu Bali setelah Lolot waktu Niko, tapi kemasannya betul-betul pop.
ada unsur Sheila on Seven-nya sedikit, ada unsur padinya sedikit. Campur-campur nih kan, cuman basicnya berbahasa Bali. Ya kita coba waktu niko malah niko termasuk band-band awal setelah lolot nih ke Purwoso niko. Ada sebagian yang masih membilang bahwa musiknya agak sedikit pop tapi berat. Ada yang enjoy tapi cuman karena memang waktu niko sedotannya memang masih lolot. Orang agak satu sulit kata gitu. lolot, jadi belum bisa menerima. Itu yang menyebabkan Purwoso artinya kurang bisa jalan di Ya, dan karena kebetulan orang-orang di Purwoso itu adalah orang-orang yang menggarap video-video di perginapan dan sebenarnya. Jadi tidak fokus, jadi memang orang video yang bermain band. Gitu. Sambil jalan. Malah akhirnya Purwoso sampai kita buat album bahasa Indonesia juga sempat gitu kan. Dan itu juga proyek eksperimen ya? Tiang ingat beli, ada paranormal. Ada cerita paranormal, ngobrol-ngobrol di mana Tiang ketemu. Dek kerja apa? Saya belajar jadi produser musik, Pak. Oh, begitu ya? Bisa saya tahu apa ininya? Nama bandnya? Lolot. Oh, ditulis sama dia. Lolot. Agi apa nama bandnya? Purwoso. Tulis sama dia Purwoso. Oh, nggak bisa nih. Dia. Maksudnya nggak bisa apa? Nggak bisa nih, nggak bisa jalan ini kalau berdua. Hanya satu aja. Karena nama ini sama. Lolot itu sama artinya dengan Purwoso. Wah, maksudnya lolok bukan Pak? Kan dia bilang, enggak. Lolot itu sama dengan Purwoso itu sama. Ini. Oh, gitu Pak ya. Ya, jadi memang karena kebetulan aja memang kita pas ada saja. Bukan karena pengaruh gitu ya. Ada pengaruh memang sangat memargi. Nah, kalau akhirnya ngambil Joni Agung juga gimana? Kalau Joni jadinya Agung, itu ya. Joni Agung kan karena kebetulan di tahun 96 dia membuat sebuah festival reggae waktu yang di Sekolah Tinggi Pariwisata. Itu rutin tahunan ya festivalnya kok. Festival reggae di Art Center waktu itu tahun 96. Kalau dengan Bligong John kan yang sudah anggap seperti kakak nih ke regane di Sanur. Dan Tiang malah nggak tahu Gung John ngai lagu gitu. Waktu zaman Lolot yang rilis, ternyata Joni Agung itu sudah bikin lagu. Ketemu Tiang dengan Mangku Walid. Ku kan anu kabar dan sebagainya, akhirnya ternyata mereka sudah punya lagu. Punya lagu yang sudah direkam secara manual lah. Akhirnya yuk coba. Kita coba, akhirnya kita rilis album pertama nih kok, Reggae Bahasa Bali kalau nggak salah judulnya. Melalung. Setelah Niko baru melalung. Oh iya, Reggae Bahasa Bali. Reggae Bahasa Bali, melalung. Ya, memang challenging juga nih kok. Reggae Bahasa Bali nih kok. Cuman memang di satu sisi kalau Joni Agung nih kok kan bedanya band ini kan sudah di kafe dia. Sudah ada rutinitas. Kalau Lolot kan memang bukan band kafe dia, memang band yang menciptakannya untuk membuat original. Jadi kalau Joni Agung ya tidak terlalu ngotot karena memang keseharian mereka sudah main di barbar. Gus Mantra sendiri artinya waktu itu nggak artinya berpikir bahwa ini kedua-dua ini harus sama-sama kuat maju ke itu atau artinya mengalir aja? Mengalir aja, Bli. Artinya memang tidak bisa dipaksakan kalau pasar tuh sedang diam di sana tuh kita di rilis nggak perlu menunggu, rilis saja dulu. Kita rilis nanti pasti ketemu dia momentumnya. Dan Gus Mantra ngerasakan juga mungkin artinya bahwa sekian album Joni Agung sukses ya sukses, tapi justru benar-benar masanya itu euforianya itu kuat sekali justru setelah cukup lama gitu ya. Cukup lama beliau. Jangan ingat waktu Niko beli Gong John sama Mangku Walid datang bilang bahwa mau menghasilkan sebuah karya terakhir. Kita bikin karya terakhir setelah Niko cukup asal pun lingsir-lingsir. Beli Gong akan sibuk dengan dunia yoganya, dia akan ke pemangkuan. Yang bilang mungkin kita evaluasi dulu sebelum kita mengeluarkan album yang terakhir kalinya. Coba kita bentuk dulu fondasinya lagi. Nah, waktu Nikola kita bikin arisan reggae. Bikin arisan reggae di Antida. Kita undang semua band-band reggae. Kita membuat komitmen bahwa ayo kita besarkan ini sama-sama dan kita membuat sebuah fanbase lah, fanbase yang besar untuk reggae bukan hanya untuk Joni Agung. Nah, ternyata Niko kena, muncullah mulai komunitas awal komunitas 0530. Komunitas yang memang basicnya Vespa dan senang reggae. Nah, dari Niko cepat sekali nih beli prosesnya, tiba-tiba reggae Niko sudah fat lagi, sudah kembali lagi. Nah sekarang mungkin perbedaannya adalah yang sekarang memang senang dengan Joni Agung, nonton senang sama Joni Agung, apakah memang murni hanya yang disukai adalah numbernya Joni Agung, atau memang pencinta reggae? Kalau pencinta reggae kan harus dia tahu Bob Marley, Big Mountain dan sebagainya.
Nah, Niko tiang mencoba mencari tahu Niko, ini sebenarnya masanya, oh ternyata yang ini memang betul-betul menyenangi lagunya. Johnny Agung. Johnny Agung dia, karena liriknya, karena Niki. Nah, Niki kan artinya kita ingin membuat riset nih, oh berarti begini dia. Market itu begini dia. Artinya market itu kita yang menciptakan. Bukan kita yang mengikuti market itu, audiens itu. Kita yang membuat trendsetter. Tapi ya seperti yang tapi namanya tren nih kok kita tawarkan mau jadi boom atau enggak nih kok waktu dan waktunya nggak bisa sekarang juga ya. Ada aja kaitan memang dia sangat percaya itu dengan kalau misalnya bukan disuruh milih, artinya kalau menangani Lolot dan Johnny Agung gitu, puasan mana itu kalau boleh bilang? Kebetulan dua-duanya yang terlibat. Di Johnny Agung juga yang terlibat. Banyak juga yang ikut bikin lagu sama dua-duanya karena memang genrenya total beda. Yang satunya nge-rock banget, yang satunya reggae banget gitu. Jadi dua-duanya yang enjoy lah dengan karya-karya mereka. Tapi kalau, nah ini kan menarik juga, barangkali banyak yang nggak tahu kan, dikira hanya Regina itu Lolot dan Johnny Agung. Tapi ternyata Regina pernah memproduksi Ray Penny, pernah, Manggita pernah. Sap yang tadi, jangan Ray Penny. Itu gimana itu tiba-tiba dari Lolot, Johnny Agung kok tiba-tiba ke Ray Penny, Manggita, gimana itu? Kalau waktu Niko, Manggita karena tiang kagum dengan karya-karyanya Manggita. Waktu itu Manggita datang ingin, ayo kita rekam karya-karya tiang dengan band yang bagus, gitu kan lah. Jadi karena waktu Niko di Pergino kan tempat kumpulnya musisi-musisi, Niko orang datang silih berganti, siapa yang datang kita tidak akan tahu. Jadi ada nih ngisi drumnya dan sebagainya. Jadilah Niko albumnya Manggita Niko, lagu-lagunya. Layu sebelum berkembang. Bagus semua loh. Layu setonen kembang. Layu sebelum berkembang. Iya. Termasuk yang project Ray Penny juga begitu. Ray Penny begitu datang, Ray Penny atau yang mendoi lagu, harus rekam jak band, tiang pun, namun tiang memang di Pergina ya bisa tiang main MIDI, memang di sini adalah rekaman istilahnya track live, band drum ya drum manggon, ya cocok Niko, dan Niko juga Denny yang bantu Ray Penny banyak Niko, karena kebetulan waktu itu belum orang bisa menerima, belum masih. Tapi kalau sekarang, artinya kalau kita bilang project Ray Penny dan Manggita di Pergina itu project eksperimental. Gitu. Tapi bisa dikatakan gagal atau gimana? Dan kalau secara produk nih kan produk gagal. Produk bukan, cuma kalau secara pasar, mungkin gitu karena kan mungkin terlalu tinggi, anunya napi dan kelasaran semen dan sebagainya. Cuma yang senang dengan produk nih kok. Tapi ngerasa loss nggak waktu itu, Gus? Akhirnya ini sekian project, wah ini cak bandar atau gimana gitu? Dan artinya siap rugi lah, artinya siap rugi. Tapi kemenangan kita adalah karyanya luar biasa, karyanya bagus sekali. Dan tapi ada Denny juga terlibat di sana, teman-teman juga terlibat, enjoy mereka semua. Dan ini untuk menghasilkan karya Ray Penny kok. Yang langsap, waduh ya Ray Penny. Nah, ada satu lagi yang sampai sekarang boleh bilang lagunya menjadi sangat legendaris gitu ya. Ketika menyebut lagu Taksu itu berumur panjang ya, sampai sekarang di festival juga orang banyak. Tapi jarang juga ada yang tahu bahwa salah satu orang terlibat di belakangnya adalah Gus Mantra. Nah, proyeknya Uca itu gimana dengan Taksu tuh, Gus? Oh, kalau waktu Niko Taksu sama dengan Bali TV. Iya. Taksu sama dengan Bali. Waktu Niko ada Pak Nyoman Suryawan dan Agung Sanjayo datang ke Jeruk. Waktu zaman Lolot sedang boomnya mau membuat sebuah program TV namanya Taksu. Dan mengusulkan minta tolong ke tiang. Tidak ada musisi di sini yang bisa menggarap sebuah lagu Taksu. Seperti napi Niko kentennya. Niki tentang maestro budaya. Kebetulan salah satunya almarhum kakek tiang akan masuk di program Niko juga. Belum nih asalnya. Diberikan masukan lirik juga beberapa oleh Pak Man Suryawan. Kayaknya akan ada ini, akan ada Sami Pinake melihatnya dan sebagainya. Yang coba ramu, yang bikinkan draft dasarnya, terus ada Ocha datang, Ocha. Kalau dia kan kenal Ocha, dia kecil ini kok. Ocha datang, Ocha ada lagu begini, Ocha. Ini kasarannya seperti ini. Yang kasih lagunya
Besoknya Ocha udah bawa ref dia. Iya. Udah bawa ref datang. Ini refnya kayak ini gimana? Bagus nih refnya. Kebetulan ada kakak tiang dari Lombok, Suradipo namanya, pemain gitar. Ada Denny, ada Rame dah, Kak. Ayo coba kita bikin yuk. Yang bikinlah Niko. Ada dalam waktu singkat sebenarnya. Dalam waktu singkat Niko. Tapi bagus, artinya memang ada orang kan kalau dicermati liriknya itu kan ya memang sesuai judulnya Mataksu gitu. Nah waktu itu Gus Mantap menggarap lirik itu juga ada nggak semacam kayak yang mungkin apakah mungkin ya Nunas dulu atau gimana gitu? Kita keluar gitu aja. Keluar aja ya Niko. Jadi tiang waktu Niko nulis liriknya di Jinang tiang. Yeah. Tiang percaya dengan Jinang tiang di rumah. Artinya banyak sekali nih kok hasil karya nih kok. Lolot dagang kopi jageg, tapi dana lagu yang taksu diko. Terus barong bangkung diko di Jinang kok karena tes ya Jinang. Misi kopi dah sih. Dan nggak pernah menduga juga bahwa taksu tuh akhirnya jadi lagu sepanjang masa gitu. Tidak kita menduga-duga nih artinya ya terima kasih sudah artinya diterima lagu nih kok. Malah yang lihat tapi anak tiang di SMP kan dia dapat buku musik nih kok. Tiang lihat di situ sudah ada partiturnya lagu taksu dan ditulis nama Ji ini Ji. Ya Ji nih. Ya kayaknya Ji. Tapi Niko 2004 sudah tiang daftarkan ISR. Artinya secara digital record sudah terregistrasi lah Niko. Karena yang lihat liar banyak yang tapi yang nggak masalah karena memang itu dedikasinya sama dengan nyanyian Dharma, dedikasinya sebenarnya. Tapi tetap masalah hak cipta itu perlu dijaga paling juga. Mereka tahulah siapa yang membuat. Nah kalau dari semua itu dari pengalaman mulai dari Lolot, Hidra, Purusa dan segala macam sampai ke proyek-proyek eksperimental tadi gitu. Boleh dibilang kepuasan Gus Mantap di mana gitu? Karena kalau udah berbicara soal bisnis ya kayak tadi kan kadang ada yang untung, ada yang rugi dan itu apa kepuasannya di mana? Berprosesnya yang nikmati belum sampai tujuannya di proses nih yang menikmati ketemu sama orang di studio tiba-tiba menggelar konser, menggelar festival, membuat materi produksi semua ini prosesnya yang nikmati dan itu tidak membuat yang stres. Ini pekerjaan yang tidak membuat yang beban. Kalau yang memang mau murni di bisnis mungkin tidak di sini mungkin itu orang mengatakan do what you like and like what you do gitu jadi dan ini kan di bisnis kreatif nih bidang ekonomi kreatif yang percaya niki kedepannya akan sangat besar sekali di luar pariwisata ini juga memang sedang berkembang niki apalagi marketplace nih kan sudah terbuka secara internasional dari kamar mandi aja bisa jualan nih gitu. Betul. Sekarang orang pakai gitar menten asal-asal bikin lagu, lempar ke Believe Digital, lempar ke Cunkor sudah mendunia. Pun kan harus orang harus berpikir dulu, wih bagaimana nasional internasional kan udah dari mana aja gitu. Tidak ada artis nasional, artis internasional, artis gitu. Nah, satu lagi yang terakhir, kira-kira harapan Gus Mantap gitu ke depan terhadap perkembangan khususnya musik di Bali secara umum seperti apa gitu? Kalau musik di Bali tiang rasa kalau tiang kembali ke institusi mungkin kan ada isi Bali kebetulan anak tiang kuliah di sana. Di kafe ya? Yang satu di kafe, yang satunya musik. Yang lihat kan di situ kerawitannya kan gede sekali. Artinya bidang kerawitannya sangat besar. Nah, kalau di industri musik niki bagaimana ke depannya semua karya-karya yang kita hasilkan di Bali niki paling tidak adalah nempel sisi kekuatan Bali. Jadi betul-betul berciri kita apalagi soalnya semua karya niko yang di-share di secara internasional niko paling tidak orang tahu bahwa ciri niko wah itu karya dari Bali gitu. Artinya tidak melulu hanya berpikir soal viral atau apa, tapi lama-kelamaan malah nggak bisa dibedakan Bali itu bukan. Anggaplah seperti kalau di India nih banyak juga band-band India. Dia ngeluarkan band cuman melekat ada unsur Indianya di kau gitu. Yang pasti orang tahu kalau ini India nih. Gitu. Maksudnya kalau di Bali bagaimana caranya biar begitu ada band dari Bali ditawarkan secara internasional orang udah tahu nih band ini dari Bali. Jadi basicnya poin yang adalah tetap harus berkarya nih secara genuine.
berdasarkan asal kita di Bali. Oke, jangan melupakan unsur apa istilahnya ya, Legacy, kearifan lokal, legacy itu warisan, yang legacy itu yang paling Oke. Ya, terima kasih banyak Gus Manta waktu ngobrol di Oke Made. boleh. Ada banyak yang sebenarnya mau diceritakan lagi, tapi jangan dihabiskan sekarang. Nanti kita undang lagi yang berikutnya, obrolan berikutnya. Terima kasih dan tetap semoga bisa menginspirasi juga bagi yang lainnya. Dan jangan lupa, salam cangkir kopi hangat.